Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil tingkat dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Ye Beijing memandang Xiaoyan di medan pertempuran. Situasinya sangat berbahaya saat ini. Siapapun bisa melihat bahwa kesenjangan antara kekuatan Xiaoyan dan Lord Su sangat jelas. Bahkan semua kartu turufnya bagaikan gelembung yang mudah dihancurkan oleh Lord Su. Kemudian, Ye Beijing menatap sang ratu. Sepertinya dia tidak terburu-buru. Begitu juga aku. Meskipun Xiaoyan ini sedikit lebih lemah, dia tampaknya cukup sulit untuk dibunuh. Ye Beijing segera mengendurkan alisnya yang sedikit mengernyit, menyilangkan tangan di depan dada, dan kedua jeli lembutnya sedikit bergetar. Pada saat ini, sebelum kegelapan itu sepenuhnya menelan tubuh Xiaoyan, guntur ekstrim di bawah kakinya tiba-tiba menyala, dan sosoknya berubah menjadi pelangi panjang, mengeluarkan seluruh kekuatannya, dan bergegas menuju Lord Su. Ini bukan lagi apa yang disebut perbedaan kekuatan, tetapi kesenjangan besar dalam dunia nyata. Aturan yang dikuasai pihak lain benar-benar menghancurkan api Xiaoyan. Namun faktanya, seperti yang dikatakan Lord Su, jika Xiaoyan berada di level yang sama dengannya, maka pertempuran ini mungkin tidak akan terjadi. Sayangnya, dalam pertarungan hari ini, kedua belah pihak tidak berada pada level yang sama. Lupakan Lord Su, bahkan ranah Suqian Tai jauh lebih tinggi dari ranah Xiaoyan. Suqian Tai sekarang berada di kondisi pikiran kaisar tingkat kelima, dan karena dia jatuh ke kondisi inilah, sehingga kehilangan kedudukannya sebagai Raja Taizu. Sebelum itu, kondisi Suqian Tai seharusnya menjadi kondisi menginjak langit tingkat ke-6. Namun Suqian Tai bukanlah tandingan Lord Su. Kekuatan Lord Su ada di alam penginjak langit tingkat ke-6, atau bahkan berada di alam tanpa surga tingkat ke-7. Bagaimana Xiaoyan bisa bersaing dengannya? Ini benar-benar perbedaan antara awan dan lumpur. Perbedaan antara langit dan bumi. Jaraknya terlalu jauh, dan kesenjangannya tidak terbayangkan. Dalam perjalanannya, keabadian dewa telah menjadi jalan menuju tujuan akhir. Sehingga semakin jauh dunia ini berjalan, kesulitan untuk menerobos menjadi jelas dengan sendirinya. Dari sudut pandang Suqian Tai, bahkan setelah terobosan, ada kemungkinan jatuh. Oleh karena itu, keabadian dewa tidak berarti terus-menerus bergerak maju. Siapapun bisa berhenti bergerak maju, menemui belenggu, dan mungkin juga terpengaruh oleh perubahan pola pikirnya. Jalan terakhir sangat sulit, jadi kesenjangannya akan sangat jelas. Perbedaan ranah mungkin merupakan kesenjangan yang tidak dapat diperbaiki. Bahkan apa yang disebut keterampilan bertarung transenden adalah permainan anak-anak di mata Lord Su. Xiaoyan yang berubah menjadi pelangi panjang mengayunkan tinjunya untuk memukul Lord Su. Pukulannya mengenai Lord Su, tetapi tinju yang seharusnya mendarat di wajahnya meleset. Bukan karena Lord Su yang mengelak, tetapi tinju Xiaoyan telah menghilang. Xiaoyan mengulurkan kakinya untuk menyapu, tetapi kakinya juga berubah menjadi kabut hitam. Seluruh tubuhnya dimusnahkan dan ditelan oleh kegelapan. Xiaoyan mencoba menggunakan hatinya yang berapi-api untuk menghadapinya, tapi kekuatan aturan Lord Su terlalu kuat. Seperti racun, Xiaoyan tidak bisa mengusirnya sama sekali. Kali ini, krisis kematian semakin kuat, karena jiwanya seolah ditelan kegelapan. Mata Xiaoyan menjadi semakin gelap, dan kabut hitam semakin tebal. Seolah-olah seluruh dunia dengan cepat berubah menjadi hitam. Yang mulia Sensi, kamu ketahuan terlalu dini. Jika kamu terus bersembunyi, kemungkinan besar tidak akan mudah menemukanmu. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk mengubah hasil apapun. Jadi, untuk Sensi, memilikimu atau tidak, tetap akan sama saja. Namun tidak peduli seberapa kecilnya variabel itu, memusnahkannya adalah keharusan. Membunuhmu bisa membuat segalanya lebih aman. Aku berbeda dari Suqian Tai yang tidak berguna itu. Aku bertindak lebih hati-hati. Taizu menelan Sensi dan tidak ada cara untuk mengubahnya. Kamu tidak perlu bereinkarnasi lagi. Sekarang kamu sudah mengetahuinya bahwa tidak ada harapan sama sekali. Kamu tidak perlu berjuang. Lord Su memandang Xiaoyan yang berjuang tanpa hasil, dan suaranya perlahan terdengar. Di matanya, Xiaoyan tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dia sepertinya tidak punya kartu truf lagi.
Baginya sekarang, ini adalah jalan buntu. Ye Beijing mengerutkan kening dan menggerakkan tubuhnya, seolah dia siap mengambil tindakan. Dia tidak ingin melihat Xiaoyan mati seperti ini, karena sebelumnya dia tidak dapat memahaminya, jadi dia tidak pernah mengambil tindakan. Tapi sekarang, Xiaoyan sepertinya sudah diambang kematian yang pasti. Ye Beijing, aku ingin memberitahumu bahwa dunia iblis kuno menjadi lebih baik sekarang. Jadi jangan menimbulkan masalah lagi. Lord Su mengangkat wajahnya yang kabur dan melihat kemana Ye Beijing berada, seolah dia bisa melihat apa yang ingin dilakukan Ye Beijing selanjutnya. Dunia iblis kuno tidak ada hubungannya denganku. Kalian Taisu tidak perlu mengancamku seperti ini. Percuma, dan aku tidak peduli. Jika kamu ingin menyerang, mengapa nunggu nanti? Apakah menurutmu aku takut padamu? Kamu hanya jiwa terpisah yang turun, dan kamu masih berpura-pura misterius. Ye Beijing sedikit marah karena diancam seperti ini. Dia segera kehilangan temperamennya yang lembut dan menunjukkan keagungannya. Kamu sangat percaya diri. Jika kamu berani, mengapa kamu tidak membiarkan tubuh aslimu datang dan aku akan menemanimu bertarung di sini? Bagaimana? Bicaralah. Apakah kamu takut terbunuh? Tidak disangka bahwa Raja Taisu sebenarnya lebih pengecut dari yang dibayangkan, ucap Ye Beijing. Lord Su tidak bisa berkata-kata, seolah dia menyesal telah memprovokasi Ye Beijing. Tapi dia tidak berharap untuk takut padanya sama sekali. Akan ada kesempatan, dan aku akan membuatmu membayar atas apa yang kamu katakan. Lord Su berbicara setelah hening beberapa saat. Xiaoyan berjuang dalam kegelapan. Kesadarannya menjadi kabur. Dan kali ini dia merasa bahwa dia akan benar-benar mati. Kenapa berakhir seperti ini? Apakah aku adalah reinkarnasi Susang? Aku Xiaoyan. Aku sama sekali bukan yang mulia sensi. Aku tidak peduli dengan gelar makhluk tertinggi. Aku menjalani umur yang sangat panjang, bekerja keras demi kekuatan. Tapi pada akhirnya, semuanya sia-sia. Aku telah menyelamatkan banyak orang dalam hidupku. Dan aku telah diselamatkan oleh banyak orang. Aku melindungi dan dilindungi oleh orang lain. Setidaknya aku tidak pernah sendirian dalam hidup ini. Itu sudah cukup. Xiaoyan tidak ingin memikirkan hal ini. Tetapi kesadarannya menjadi semakin kabur. Mungkin ini adalah realisasi terakhirnya sebelum kematian. Ringkasan hidupnya. Dalam waktu singkat, ini sudah menjadi jalan buntu kedua yang dialami Xiaoyan. Apakah ada kemarahan terakhir kali ini? Sepertinya sudah tidak mungkin. Murka akhir hanyalah sebuah skill bertarung yang paling banyak membuat Xiaoyan hidup kembali, namun membutuhkan jeda lama. Seperti yang dikatakan Lord Su, hasilnya telah diputuskan dan dia tidak dapat mengubahnya sama sekali. Bahkan sampai kematianku, aku tidak pernah mengerti mengapa Yang Mulia Susah memilih untuk bereinkarnasi. Setelah reinkarnasi, aku harus tumbuh dewasa dengan keras. Namun musuh sebenarnya yang kuhadapi pada akhirnya masih sangat kuat. Bagaimana aku bisa melindungi semua orang dan bagaimana aku bisa melindungi duniaku? Xiaoyan tidak mau menyerah. Hal terakhir yang dilihatnya di kabut hitam adalah mata Xiaoyan yang enggan. Sampai kabut hitam menelannya dan akhirnya berubah menjadi kegelapan. Jiwa dan raganya lenyap dan Xiaoyan mati. Semuanya sunyi, kecuali Xuan King di kapal Dewa Void yang tertawa terbahak-bahak. Xiaoyan, reinkarnasi yang mulia, akhirnya mati. Tubuh halus Ye Beijing sedikit gemetar dan menunggu beberapa saat. Kekosongan itu benar-benar sunyi dan tidak ada gerakan, memastikan bahwa Xiaoyan benar-benar tidak punya nafas lagi. Sialan, kamu bertindak terlalu jauh. Dia benar-benar mati. Ye Beijing tiba-tiba panik. Dia mengira Xiaoyan juga merupakan reinkarnasi Susang dan tidak mungkin hantu Lord Su belaka dapat membunuhnya. Namun akibatnya, Xiaoyan benar-benar mati. Jiwa dan raganya tertelan. Di tempat lain, lusinan batera dari alam dewa kuno tiba dengan kecepatan yang sangat cepat. Adik laki-laki, bangun! Klon Yuan Shen Xiaoyan tiba-tiba jatuh. Matanya tertutup rapat dan tidak bergerak. Dan vitalitas dalam tubuhnya dengan cepat menghilang. Saat Kaiyun melihat adegan ini, hatinya tiba-tiba menegang. Ini adalah tiruan dari adik laki-laki. Hanya ada satu kemungkinan situasi ini terjadi. Tubuh aslinya mungkin jatuh. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah subscribe, like, komen, dan share-nya. Tetap jaga kesehatan, semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.